Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merekap alur cerita film yang berjudul Outside the War. Film ini disutradarai oleh Michael Hafstrom, dibintangi oleh artis-artis besar Damson Idris, Anthony Mackie, dan banyak lagi artis kenal lainnya. Film Outside the War mengisahkan perang saudara antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2036. Militer Amerika Serikat mengerahkan sejumlah prajurit penjaga perdamaian berupa tentara manusia robot yang disebut GAM. Di tempat lain, seorang pilot pesawat tak berawak bernama Thomas Harp dikirim ke zona militer. Di tempat itu terjadi baku tembak antara tentara Amerika dan para teroris yang dipimpin kriminal yang bengis bernama Viktor Koval. Di saat waktu yang sangat genting, Hart melihat mobil box mendekat ke arah tentara Amerika Serikat. Ia yakin bahwa itu peluncur. Saat Hap izin menembakkan roket ke mobil tersebut, ketua regu di lapangan tidak mengizinkan karena ada dua anggota tentara Amerika Serikat terkena tembakan. Kemudian, Hart menghubungi markas Amber, tapi jawaban dari markas tunggu perintah. This is Amber Base. Hold for command. Karena mobil itu dianggap membahayakan, maka Hap dengan terpaksa menekan tombol peluncur roket tepat di mobil itu dan terjadilah ledakan yang sangat hebat. Atas kejadian itu, akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil selamat 38 orang dan mati 2 orang. Atas insiden itu, kemudian si Thomas Harp disidang militer. Karena berkat jam terbang tinggi dan pendidikannya terbaik, maka dia tidak jadi dipenjara. Kemudian Harp ditugaskan untuk mencari Kapten Leo. Leo merupakan seorang prototipe robot tentara terbaru yang diluncurkan Amerika Serikat. Tibalah mereka di sana. Kapten Leo dan Thomas Harp ditugaskan ke daerah konflik yang paling berbahaya dan mematikan, tetapi mereka saling melindungi satu sama lain. Di lokasi konflik sekitar 20 km dari markas, mungkin saja tempat itu zona perang karena misi kemanusiaan. Mereka akan mengantarkan vaksin ke klinik bersama para tentara lain dan GAM. Kapten Leo menceritakan jika ada yang memberitahukan dia kalau Viktor Koval berusaha menguasai sistema perimeter, yaitu tempat bom nuklir disimpan. Dikhawatirkan bisa jadi dia dapat menguasai dalam 24 jam ke depan dan bisa menghancurkan pusat kota Washington, New York, Paris, siapa yang tahu. Dijadwalkan mereka berangkat saat fajar. Di waktu pagi, mereka sampailah keluar markas. Tibalah mereka di pusat perkampungan warga. Di sini mereka mendapat informasi bahwa truk tentara yang membawa bantuan terjadi kecelakaan. Dan semua tentara berjumlah 4 orang mati. Diduga serangan dari milisi. Kapten Leo berhasil bernegosiasi kepada pemberontak yang menjarah truk bantuan tadi. Saat mereka sudah berdamai, tiba-tiba dari atas kos-kosan ada rombongan Koval memberondongi mereka semua dengan tembakan. Kapten Leo dan Harp mencoba keluar dari tempat itu dengan cara masuk ke hutan berjalan kaki. Tibalah mereka ke tempat yang dituju, yaitu tempat perkemahan Dams, yaitu tempat perlindungan yang dikelola para penentang. Setibanya di sana, mereka diincar oleh mata-mata, sosok penembak runduk. Dan terjadilah penembakan di sana. Alhasil Leo berhasil mengenai penembak itu pas di lehernya dan akhirnya penembak itu mati.
Kata Kapten Leo, jika ada pemberontak dan penembak runduk berarti Koval sudah dekat. Setelah vaksin sudah sampai di tempat tujuan, Harp diajak Leo untuk menemui Intel menggunakan truk lawas. Di jalan, Leo menceritakan bahwa dirinya adalah pasukan tempur bukan manusia, yang dapat menirukan sesuai tugasnya dan dapat menyalahi aturan dalam situasi tertentu. Tibalah mereka di tempat Intel. Di sini, Harp dilihatkan betapa banyak anak-anak tanpa rumah, mereka tinggal di tempat itu tanpa orang tua. Intel yang dimaksud ialah Sophia yang selalu memberi informasi kepada Leo. Sophia bercerita saat Perang Dingin berakhir, seorang agen FPSK mendapat kodenya yaitu untuk mengaktifkan nuklir. Lokasinya di suatu tempat di bagian kota ini, disembunyikan di brankas. Leo menanyakan kenapa agen itu melakukannya. Kata Sophia, supaya dapat dijual mahal. Tempat penyimpanan brankas yang diketahui oleh Sophia yaitu bernama Farik Oslak, dan Koval membelinya. Tibalah mereka bertiga di pasar untuk mencari Oslak. Di sana mereka disambut dengan baku hantam antara anak buah Oslak. Untuk kita ketahui, Oslak adalah orang yang menjual senjata ilegal ke unit Krasny yang dipimpin oleh Viktor Koval. Dan benar saja, saat pagi itu, Oslak menjual senjata XR-12 dan GAMS Rusia. Leo meminta Oslak menunjukkan tempat brankas. Kata Oslak, tempatnya di Dnipro Investment, Jalan Pasar Rizky. Lalu Sophia menembaknya dan kemudian mati. Saat di perjalanan, Leo meminta Harp mencabut alat pendeteksi sinyal di badannya karena dikhawatirkan pihak Rusia bisa melacak keberadaannya. Tibalah mereka di tempat yang dituju, yaitu di sebuah bank. Di sana banyak sandera yang ditawan oleh rombongan Koval. Adu tembak tak terelakkan karena Leo ahli bela diri juara satu tingkat nasional. Dengan lincah semua lawan dapat dihabiskan dan didapatkannya kode tersebut. Di saat waktu sudah genting, Harp menelepon markas AS untuk meminta bantuan. Disusul saling tembak antara GAMS AS melawan rombongan Koval dan GAMS Rusia. Tibalah drone dan menembakkan rudalnya. Lalu semua yang ada di situ, termasuk warga sipil, tidak selamat. Akan tetapi, Leo dan Harp berhasil selamat, walaupun Harp merasakan kesakitan. Leo bercerita bahwa yang dilepaskan dari tubuhnya tadi yaitu perangkat keras militer Amerika Serikat atau perangkat gagal aman. Scene berpindah, Harp baru bangun dari pingsannya setelah habis kena pukul gagang pistolnya Leo di tempat Sophia. Leo pergi menuju keberadaan Koval. Koval bernegosiasi dengan Leo. Leo menanyakan lokasi perimeter tempat di mana senjata nuklir itu disimpan. Adu jotos dan adu senjata pun tak terelakkan, tapi Koval CS mati tanpa ada yang tersisa satupun. Leo berhasil mendapatkan lokasi dan menuju ke sana. Harp dilepaskan oleh Sophia lalu pulang ke markas dengan jalan kaki. Sedih sekali. Saat tiba, Harp menceritakan atas apa yang di sana dan terjadi sama Leo, bahwa Leo mengincar perimeter untuk menuklir daratan AS. Leo memanipulasi Krasny dan para penentang untuk berperang, tujuan mereka sama. Kemudian Harp menelepon balik untuk menanyakan apa ada drone pengawas di distrik Snovky di sepanjang perbatasan Rusia. Dengan kecepatan tinggi, drone ke arah timur untuk mengecek mobil Escalade hitam nomor registrasi 1209 yang dikendarai oleh Kapten Leo.
Setelah didapatkannya, drone terus mengikuti Leo. Hart bertanya, bisakah kita menyerang silo dengan drone tanpa meledakkan hulu ledak? Kata komandan bisa, itu akan melumpuhkan pusat komando dengan menonaktifkan misil. Hart berangkat dan membawa senjata dengan peluru pembakar didesain untuk menembus kendaraan baja. Kemudian, Hart sampailah ke tempat perbatasan dan tibalah ke tempat itu, yaitu tempat perimeter. Di tempat lain, Leo nampak sedang mengaktifkan panel peluncur misil. Kemudian, Leo dan Harp terjadi baku hantam dan Leo ditembak Harp. Tapi Harp lemas, pingsan karena lehernya tercekik oleh Leo. Saat Leo memasukkan kode ke tempat peluncuran, muncullah waktu 5 menit misil akan terbang menuju Amerika Serikat. Kemudian, Hart berhasil bangun dari pingsannya dan kemudian menembakkan senjata tadi ke arah Leo. Lalu Leo bercerita, dia melakukan itu bertujuan untuk menghancurkan tentara robot dan dirinya, dan kemudian Amerika Serikat karena dirinya adalah tentara perang tanpa akhir. Detik itu juga Hart berhasil melarikan diri dari tempat itu. Dari markas Global Hawk, pesawat drone mendekat lalu menembakkan peluru roketnya ke arah silo dan terjadi ledakan yang sangat hebat. Dan akhirnya nuklir berhasil digagalkan meluncur. Misi pun selesai. Dari alur cerita film ini dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sikap akan menentukan pilihan, dan pandai memilih teman yang terbaik akan membawamu ke hal kebaikan, begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Tamat.